Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, students. Selamat sore anak-anak. This is our time to learn English. Ini saatnya kita belajar bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar chapter 3, buku paket halaman 37. Jadi kalian bisa membuka buku paket halaman 37 sambil mendengarkan penjelasan dari video ini sebagai pengganti guru hadir di tengah-tengah kalian. Judulnya kali ini adalah What time is it? Di chapter 3 ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah to tell the time, untuk menyatakan waktu. Dalam hal ini adalah kita belajar tentang jam. Next, to tell the date. Kita akan mengenal tanggal. To tell the day, kita akan mengenal hari. To tell the month, untuk mengetahui bulan. Dan yang terakhir adalah to tell the year, bagaimana kita mengenal tahun, membaca tahun, dan sebagainya, ya. Kita mulai dari subtema yang pertama, yaitu to tell the time. Anak-anak, tentunya kalian sudah melihat gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar jam, penunjuk waktu. Kita mengenal angka jam dari angka 1 sampai 12. Mari kita baca angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi kalian mengulang membaca angka seperti yang telah dicontohkan. Silahkan buka buku paket halaman 39. Kita lihat gambar anak namanya Benny dan gambar jam yang masih belum ada jarumnya. Jarum penunjuk waktu maksudnya. Di atasnya ada kalimat, "It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning." Benny mengatakan, "It is 6 o'clock in the morning." Sekarang pukul 6 pagi. It's time for breakfast. Saatnya untuk sarapan. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan pukul 6 pagi. Berkali-kali Benny mengatakan ini pukul 6 pagi. Tugas kalian adalah pukul 6 pagi itu gambar jarum jamnya seperti apa. Tolong buatlah gambar jarum jam ini yang menunjukkan pukul 6 di buku tugas kalian. Jadi mengerjakan tugas ini di buku tugas, bukan di buku paket. Next, selanjutnya. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Benny mengatakan, sekarang pukul 1 siang. Saatnya untuk makan siang. Saya makan siang pada pukul 1 siang hari. Lunch artinya makan siang. Nah, dalam hal ini, kalian buat jarum jam yang menunjukkan pukul 1. Next, berikutnya. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Benny mengatakan, it is 7 o'clock in the evening. Sekarang pukul 7 sore hari. It's time for dinner.
saatnya untuk makan malam. Dinner artinya makan malam. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Saya makan malam pukul 7 malam hari. Gambarlah jarum jam yang menunjukkan pukul 7. Setelah kita mempelajari kegiatan Benny, dari pagi dia sarapan pukul 6, kemudian dia makan siang pukul 1, dan makan malam pukul 7, maka kita buat dalam ringkasan di tabel ini. Namanya Benny, breakfast time, itu artinya waktu sarapan. Benny tadi mengatakan, dia sarapan pukul 6 pagi, 6 o'clock in the morning. Kita tulis di sini pukul 6 in the morning. Kemudian pada gambar kedua, Benny mengatakan bahwa dia makan siang pada pukul 1 in the afternoon. Silakan masukkan pukul 1 in the afternoon. Gambar ketiga, Benny mengatakan bahwa dia makan malam pukul 7 in the evening. Masukkan angka 7 dan penjelasannya waktunya adalah in the evening. Benny hanya sebuah contoh. Sekarang buatlah 5 contoh berikutnya. Misalnya di sini ada nama Siska. Silakan buat kira-kira Siska sarapan pukul berapa, makan siang pukul berapa, dan makan malam pukul berapa. Dalam hal ini gunakan jam utuh, jam yang tidak pecah. Misalnya 1, 2, 3, sampai 12 tadi. Kalian belum waktunya mengenal jam yang pecah atau misalnya 6.15, 6.20 belum saatnya. Jadi dalam hal ini gunakan angka utuh dulu. Isilah tabel ini secara penuh sampai dengan Tito. Setelah tabel itu penuh sampai dengan Tito, maka kita akan belajar untuk membuat narasi dari ringkasan tabel kegiatan tadi. Contoh yang pertama tadi Benny. Lihat tabel tentang Benny. Benny, namanya Benny. Pada waktu pukul 6 pagi dia sarapan, pada pukul 1 siang dia makan siang, dan dia makan malam pada pukul 7 sore hari. Dari tabel ini kita membuat kalimat, membuat narasi seperti ini. Contohnya, Benny has breakfast at 6 o'clock in the morning. He has lunch at 1 o'clock in the afternoon. He has dinner at 7 o'clock in the evening. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Benny adalah anak laki-laki. Maka di kalimat berikutnya, kita tidak menuliskan Benny lagi, tetapi kita mengganti kata Benny dengan dia, yaitu he, karena Benny laki-laki. Sehingga, Benny has breakfast at 6 o'clock in the morning. Benny sarapan pada pukul 6 pagi. He has lunch at 1 o'clock in the afternoon. Dia laki-laki itu he, dia makan siang pada pukul 1 siang. He has dinner at 7 o'clock in the evening. Dia Benny lagi, makan malam pada pukul 7 sore hari. Begitu ya. Kemudian pada tabel tadi, yang tabel pertama namanya Siska, dia sarapannya pukul berapa, makan siang pukul berapa, makan malamnya pukul berapa. Kita membuat narasi, hanya bedanya
Kalau Benny itu laki-laki, maka di belakang dia digantikan dengan kata he. Tetapi Siska ini adalah perempuan. Kita tidak menggunakan he, tapi menggunakan kata ganti she. Untuk kalimatnya yang warna hitam, kalimatnya sama, hanya perhatikan jamnya. Hanya bedanya di sini adalah dia laki-laki dan dia perempuan. Buatlah sampai dengan Tito. Kita lanjutkan pada halaman 41 sampai dengan 42 pada buku paket. Masih tentang telling the time. Berbicara tentang jam. Pada halaman 41-42, tugas kalian adalah menggambar jarum jam. Seperti tadi. Dengan kalimat yang ada di sampingnya, itu sebagai penanda, petunjuk jam berapa yang harus kita buat. Yang pertama, saya buat sebagai contoh. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Hari ini hari Minggu. Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. Ini yang harus kalian buat ya. Edo gets up and takes a bath. Edo bangun tidur dan mandi. Di sini fokusnya adalah menggambar jarum jam. Pukul 5 pagi berarti jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Contohnya hanya satu ini, selanjutnya kalian membuat latihan sendiri. Soal nomor 2. It is 8 o'clock in the morning. It is 8 o'clock in the morning. Ini pukul berapa ya? Tolong perhatikan di kalimat yang di garis bawah itu ya. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Tolong gambarkan 8 o'clock. Soal nomor 3. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Ya, kita mengenal angka baru di sini. 1:30. Ada saya beri catatan di bawahnya. 1:30 itu artinya pukul 1.30. 4:30 pukul 4.30. Ya. Jadi sekali lagi, it is 1:30 in the afternoon. Sekarang pukul 1.30. Fokusnya adalah gambarlah jarum jam yang menunjukkan 1:30. Soal nomor 4. It is 4:30 in the afternoon. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Silakan gambar jarum jam yang menunjukkan 4:30. Latihan soal nomor 5. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Silakan gambar jarum jam yang menunjukkan 7 o'clock. 6. Soal nomor 6. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books in his school bag. Silakan gambar pukul 8:30. 7.
It is 9 o'clock at night. Edo says goodnight to his parents. His parents kiss. Silakan gambar jarum jam yang menunjukkan 9 o'clock. 8. It is 9:30 at night. Edo does not forget to pray before he sleeps. Silahkan gambar jarum jam yang menunjukkan pukul 9:30. Setelah kita mengetahui kegiatan Edo sepanjang hari hingga malam, kita merangkum kegiatan Edo dari pagi hingga malam yang ditunjukkan dari angka di jarum jam soal nomor 1 sampai dengan nomor 8 tadi. Di kegiatan pertama, tadi Edo bangun pukul 5. Dia bangun dan mandi. Silakan lihat di soal nomor 1 tadi. Di sana bunyinya, it is Sunday, it is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Hari ini hari Minggu, pukul 5 pagi hari. Edo bangun tidur dan mandi. Nah, pada kolom pertama, yang ditanya adalah waktunya. Apakah in the morning, in the afternoon, in the evening, atau at night. Kolom kedua, time itu jamnya. Tadi dia jam 5, ya pukul 5. Tuliskan pukul 5. Kemudian activities adalah kegiatan yang dilakukan. Edo gets up and takes a bath. Untuk additional information-nya tidak usah diisi. Ya. Terus contoh yang kedua tadi, saya tambahkan contoh satu lagi. Pada gambar kedua tadi, it is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Waktunya in the morning, pukul 8, aktivitasnya adalah Benny, Udin, and Edo fly kites. Benny, Udin, dan Edo bermain layang-layang. Additional information-nya tidak perlu diisi. Nah, silahkan lanjutkan mengisi tabel ini sampai dengan angka 8. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita telah mengenal jam dan waktu pagi, siang, sore, malam, serta kegiatan sepanjang hari. Kita akan bertemu kembali pada tema berikutnya, yaitu telling the day. Kita akan belajar tentang hari. Selamat belajar dan terima kasih. Thanks for being good learners. Terima kasih telah menjadi pembelajar yang baik. Belajar walaupun tanpa kehadiran guru, kalian masih tetap bisa belajar dengan menggunakan video pembelajaran dan berpedoman pada buku paket. Thank you very much. Selamat malam anak-anak. Sampai jumpa kembali pada tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.